Ekonomi fondasinya Israel adalah kibbutz. Itu Kibbutz kibbutz, ini ya. adalah sistem perekonomian secara kolektif, bagaimana sebuah kampung bisa mengelola ekonomi secara bersama-sama untuk menghidupi anggota dari kampung tersebut. Israel secara pertanian mereka kuat, peternakannya dari sapi, produksi susunya juga melimpah. Dengan teknologinya, dari sistem ekonomi yang diterapkan di kibbutz juga lahir teknologi yang bisa dijual juga. Israel berhasil, Israel sukses itu karena Tuhan. Shalom, God lovers dan sahabat Diaspora TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Evangelis Erwan Nainggolan, kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show, ruang diskusi iman, fakta, dan wawasan yang mengajak kita melihat dunia dengan lebih jernih dan lebih dewasa. God lovers, selama ini ketika berbicara tentang Israel, yang muncul di media sosial biasanya adalah perang, roket, konflik, demonstrasi, dan pertumpahan darah. Tetapi di tengah semua tekanan itu, muncul sebuah pertanyaan besar yang membuat banyak orang heran. Mengapa Israel tetap bisa bertahan, bahkan setelah perang panjang, ekonomi mereka justru kembali meningkat? Di tahun 2023, ekonomi Israel sempat terpukul sangat keras akibat tragedi 7 Oktober. Banyak analis memprediksi negara itu akan masuk krisis panjang. Namun, setelah gencatan senjata 10 Oktober 2025, Israel justru menunjukkan pemulihan yang mengejutkan dunia. Apakah ini murni karena teknologi dan strategi ekonomi, karena mentalitas masyarakatnya, atau ada faktor lain yang jarang dibahas publik? Dan sebagai orang percaya, bagaimana kita melihat fenomena ini secara alkitabiah? Tanpa fanatik buta, tetapi juga tanpa membenci. God lovers, hari ini kita tidak datang untuk menyebarkan kebencian kepada siapapun. Kita juga tidak datang untuk menutup mata terhadap penderitaan manusia. Tetapi kita ingin belajar melihat fakta, memahami sejarah, dan menilai segala sesuatu dengan hikmat. Karena itu, telah hadir bersama kita seorang yang sangat memahami Israel dan Timur Tengah. Seorang mantan wartawati, pengamat Timur Tengah, aktivis kemanusiaan, hamba Tuhan, dan pemilik channel YouTube Fakta Israel, Ibu Monique Rickers. Terima kasih Ibu Monique. Shalom Pak. Shalom Ibu. Terima kasih kembali sudah bersama Diaspora TV pada Dengan saat senang ini hati. untuk berdialog. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh mengadakan dialog dengan Ibu Monique mengenai keadaan Israel secara khusus ekonomi negara Israel setelah perang. Berkati Ibu Monique sebagai narasumber, berkati hamba sebagai host, dan berkati seluruh kru Diaspora TV. Dan secara khusus berkati seluruh pemirsa yang mendengar dan menyaksikan program ini, biarlah boleh mendapat berkat dan juga boleh mendapat pencerahan mengenai situasi yang benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, jangan lupa tuliskan di kolom komentar Anda menyaksikan tayangan ini dari kota dan negara mana. Dan jika tayangan seperti ini memberkati Anda, silakan like, komen, dan share. Agar semakin banyak orang mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan sehat. Baik Ibu Monique, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita hari ini.
Ibu Monik, setelah tragedi 7 Oktober 2023, banyak analisis dunia memprediksi Israel akan masuk krisis ekonomi besar. Di media sosial bahkan banyak pihak menganggap Israel akan semakin melemah akibat perang yang berkepanjangan. Yang terjadi justru mengejutkan. Pasca gencatan senjata 10 Oktober 2025, ekonomi Israel malah kembali bertumbuh. Banyak penonton diaspora TV bertanya, kok bisa negara yang terus perang justru tetap kuat? Gitu. Dari yang Ibu lihat langsung di lapangan, apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Iya, pertama tentu saja kita harus ingat Israel ini adalah bangsa yang punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan Israel. Bangsa Israel, jadi pihak yang lebih kuat, yakni Tuhan ada di situ gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Israel berhasil, Israel sukses itu karena Tuhan. Dan janji Tuhan memang tergenapi. Ayatnya kita bisa lihat Yesaya 61 ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Jadi Tuhan udah menubuatkan keturunannya nih akan terkenal, ya. Jadi udah jelas, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Betul. Nah, jadi makanya kok bisa ya negaranya perang terus, tapi kok berhasil? Ya itu karena Tuhan. Sehingga ketika kita melihat Israel sukses sekarang ini kaya raya, meskipun perang. Wah, kita mengakui bahwa mereka keturunan yang memang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang faktor yang lain adalah ekonomi mereka secara struktural memang kuat. Kenapa? Pertama, mereka punya produktivitas gitu ya dalam hal berbagai inovasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia. Terutama saat ini dunia cyber. Itu siapa yang nggak butuh cyber? Benar. Ya, itu udah pasti. Kontaknya kemana? Ke Israel. Dunia apa? Teknologi apa lagi? Pertanian. Betul. Ya, orang sekarang musim kering berkepanjangan, susah air. Israel punya teknologinya. Betul. Selain itu medis. Penemuan-penemuan inovasi medis itu juga dibutuhkan oleh dunia modern. Nah, yang kedua yang juga dimiliki oleh Israel karena dia diperangi terus sehingga ketahanannya luar biasa. Pertahanan industri salah satu yang menonjol. Salah satu industri yang terbaik dari Israel adalah industri pertahanan. Jadi mereka diincar oleh banyak negara untuk memiliki pertahanan ala Israel. Uni Emirat Arab pakai Iron Dome dari Israel. Gitu. Jadi ini sebuah hal yang dibutuhkan oleh negara-negara. Apalagi kalau melihat Iran bisa menyerang negara-negara Arab. Iran menyerang negara-negara tetangganya sendiri. Ya mereka pasti mau nggak mau mereka akan beli lah dari Israel. Betul. Ya, jadi itu yang membuat mereka jadi order masuk terus nih. Ekonominya bertumbuh. Lalu yang ketiga adalah secara demografinya menguntungkan. Kenapa? Orang Israel itu banyak anak ya Pak. Oh iya? Banyak anak ya. Jadi rata-rata bisa 5, 6. Jadi lebih dari 3 itu sedikit gitu ya. 3 itu sedikit. Jadi anak tuh 5, 6. Dan usianya biasanya dekat-dekat. Jarak setahun, 2 tahun. Artinya populasi anak mudanya gitu ya. Generasi produktifnya besar. Karena anak banyak generasi produktifnya besar. Dan yang paling penting karena mereka juga menghadapi tantangan yang sangat besar. Kalau banyak tantangan maka otomatis apa? Orang jadi kreatif. Betul. Mikir gimana caranya supaya saya
tetap survive. Benar. Nah, itulah yang membuat Israel banyak sekali inovasi Iya. sehingga menjadikan mereka sebagai negara startup. Iya. Negara dengan perusahaan rintisan terbanyak di dunia. Iya. Padahal ini negara kecil. Iya. 10 juta doang. Iya. Mungkin startupnya ada 1 juta sendiri gitu ya. Betul. Nah, ini yang membuat mereka menonjol. Dan selain itu tentu saja secara makroekonomi juga mereka kuat. Iya. Rata-rata Israel itu jauh lebih baik dari negara G7 misalnya. Nilai shekel juga menguat dalam 30 tahun terakhir, bayangkan. Iya. Kok bisa lagi perang? Iya, betul. Jadi ada antara kuasa Tuhan dan berbagai faktor yang di luar Israel sendiri. Ternyata apa yang ada ayat di Alkitab ya. Betul. Manusia mereka-reka yang jahat, Tuhan merekanya untuk kebaikan. Iya. Di tengah-tengah kondisi ancaman sungguh nyata, Israel berpikir kreatif. Betul. Jadilah produk pertahanan. Di tengah tekanan mereka terpaksa kreatif untuk apa? Survive. Menghasilkan rintisan startup. Termasuk di dunia keuangan dan perbankan, dominasi dari bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Betul. Ya. Bahkan sistem keamanan banking juga salah satunya dari Israel. Indonesia juga pakai sebetulnya. Iya. Jadi ya itulah yang membuat mereka paling tidak bertahan di tengah perang. Panjang ya. Padahal kan perang teorinya adalah biaya keluar besar. Betul. Menguras energi. Menguras dana dalam negerinya Israel. Betul. Iya. Tapi entah bagaimana ternyata mereka malah ekonominya dinilai positif. Pertumbuhan ekonominya juga jalan. Iya. Di media sosial dan media yang sangat kritis terhadap Israel, negara itu sering digambarkan hampir hancur akibat perang, serangan roket dan tekanan internasional. Apalagi saat Iran meluncurkan gelombang drone dan misil ke wilayah Israel. Banyak orang memprediksi ekonomi mereka akan runtuh. Investasi bahkan pasar saham mereka justru kembali bergerak naik. Apakah media sosial memang sering membangun persepsi yang berbeda dengan realita yang di lapangan? Kalau media sosial memang banyak juga yang bikin sensasi. Ya, Israel hancur. Karena tujuannya apa? Ya untuk menjatuhkan. Ya, padahal bukan seperti itu kenyataannya. Israel ya baik-baik saja. Tapi saya juga menemukan beberapa berita di media massa Indonesia yang positif. Ya, contohnya saya bacakan beberapa judul ya yang positif. Mengapa Israel begitu kaya? Ini dari Kompas 2021. Rakyat Israel makmur meski tak punya minyak. Kompas 2023. Ini benar sih. Betul. Ya, dan positif gitu loh. Lalu ada terungkap alasan Israel kaya raya meski negaranya perang terus. Dari Bloomberg 2024. Nah, Bloomberg ini kan banyak ekonominya. Betul. Lalu ada alasan Israel kaya raya meski negaranya kecil dan perang terus, CNBC 2024. Jadi sejak 2024, bahkan lebih jauh lagi 2021, orang Indonesia sebetulnya tahu kok Israel itu kaya. Israel itu secara ekonomi kuat dan sebagainya. Kalau kita mau lihat tadi pertanyaannya kan di media sosial. Media sosial memang cenderung cari sensasi. Karena apa? Ada algoritma. Tapi kalau kita mau lihat secara fundamental ekonomi, memang Israel mau dibilang kayak apa juga dia punya rasio utangnya juga misalnya. Dia sehat gitu sehat ya. Sekali. Dan juga mungkin kalau mau dilihat pengangguran. Penganggurannya juga rendah. Karena apa ya? Kembali lagi ke perusahaan rintisan. Gak akan ada yang nganggur karena dia udah mikir. Kalau saya mau bikin ini, mau bikin itu, dia bikin perusahaan sendiri. Gitu ya. Jadi istilahnya gak ada orang yang gak bisa menghasilkan sesuatu. Semua orang bisa menghasilkan sesuatu.
Nah, itu yang positifnya. Iya. Ini yang membuat banyak orang bingung, Bu Monik. Negara-negara lain kalau perang panjang biasanya ekonominya langsung ambruk dan rakyat panik. Tetapi di Israel, masyarakat justru terlihat tetap bekerja. Sekolah tetap jalan, bisnis tetap hidup. Apa sebenarnya rahasia mentalitas dan sistem bangsa Israel sampai bisa setangguh ini? Kalau mentalitas, mungkin mentalitas yang pertama-tama adalah Iya. rasa memiliki yang kuat. Hmm. Karena rasa memiliki yang kuat, maka mau tidak mau mereka Iya. rela mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Makanya Israel ada wajib militer. Wajib militer ini buat anak usia 18 tahun. Artinya dia baru lulus SMA. Nggak bisa nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di kafe. Ya, kayak kita di Indonesia, anak-anak muda ya kebanyakan nongkrong atau bikin joget-joget TikTok. Ya, Israel nggak bisa kayak gitu. Mereka masuk dunia militer, wajib militer, pria 3 tahun, perempuan 2 tahun. Perempuan juga ikut wajib Harus militer. wajib militer. Nah, di wajib militer itu mereka ditempa, digembleng. Dan mereka dipaksa untuk punya tanggung jawab. Nah, itu salah satu unsur mengapa mereka jadi berbeda. Mentalitasnya udah beda karena sudah dibentuk dari awal. Termasuk membentuk cinta terhadap bangsanya, nasionalismenya juga kuat. Gitu ya. Karena apa? Semua orang Israel ya, dari awal mereka udah baca Alkitab. Alkitab isinya janji Tuhan tentang tanah. Mau nggak mau mereka udah terpendam dalam sanubari mereka, dalam jati diri mereka. Jadi ketika mereka ada di luar, mereka menghadapi, wah, dunia menyerang negara kami. Kelompok teror menyerang negara kami. Nah, itulah ada unsur bagaimana mereka berusaha mempertahankan. Dan timbul ke kreativitasan. Nah, itulah mentalitas sehingga orang Israel karena wajib militer ini bisa membuat mereka jadi punya banyak juga keberhasilan ya. Betul. Ada satu teman kami, Ronen, dia itu bisa menciptakan sistem teknologi security banking karena dia dulu di IDF, ya wajib militer dan kemudian jadi IDF di bagian untuk keamanan security itu juga. Jadi dari sebuah pengalaman dia bisa berpikir ini bisa diterapkan nih di dunia perbankan. Berinovasi ya. Dia punya inovasi sendiri dan itu idenya dia jual ke IBM. IBM beli bayar dengan harga yang mahal. Jadi di usia 35 tahun dia udah bisa menikmati hidup. Kasarnya begitu ya. Jadi dia udah jual dan dia jadi pegawainya dari inovasi yang dia kerjakan. Karena dia perlu maintain itu kan inovasi itu. Jadi dia udah terima uang di depan, tapi dia digaji kemudian untuk sesuatu yang dia produksi. Luar biasa kan? Jadi itulah perbedaannya antara orang yang memang dilahirkan untuk menjadi inovator dengan orang yang hanya sekedar kerja untuk produksi barang jadi gitu. Tanpa menghasilkan apa-apa. Nah, nggak ngerti juga gimana caranya ya supaya Indonesia bisa jadi bangsa inovator. Perlu belajar dari dari Israel atau jangan-jangan kita perlu belajar Alkitab gitu ya. Ya, orang Indonesia ini perlu belajar dari Alkitab tuh muncul banyak sekali ide-ide baru. Betul. Ya, Ibu Monik, Anda sudah cukup sering mengunjungi Israel sejak bertahun-tahun lalu. Dari pengamatan langsung Ibu, apa sebenarnya fondasi utama ekonomi Israel? Apakah teknologi, pendidikan, militer, pertanian, atau budaya kerja masyarakatnya, Bu? Kalau menurut saya ya, ini adalah ekonomi, fondasinya Israel adalah kibbutz. Apa itu kibbutz ini adalah sistem perekonomian secara kolektif. Bagaimana sebuah kampung bisa mengelola ekonomi secara bersama-sama untuk menghidupi anggota dari kampung tersebut. Jadi kalau di Israel namanya kibbutz, kalau di Indonesia kampung, desa. Misal satu desa terdiri dari 500 kakak. Mereka akan mengolah
bertanah bersama-sama, Hmm. berkebun bersama-sama. Iya. Hasilnya mereka nikmati bersama-sama. Iya. Sehingga secara merata ekonominya juga sama. I see. Nah, Israel dibangun dalam konsep ini. Jadi ketika Israel belum merdeka, Iya. tahun 1948 merdekanya, di abad ke-18 sistem kibbutz ini sudah diaplikasi, baru jalan. Ya, dalam bentuk pertanian di setiap kibbutz. Jadi semua kibbutz punya usaha bareng. Jadi tidak ada yang tertinggal ya. Tidak semua ada yang bergerak maju nganggur, sama. tidak ada yang bilang saya bokeh karena saya nggak iya. punya kerjaan. Enggak, kerjaan selalu ada. Iya. Kerjaan selalu ada karena apa? Tanah selalu bisa diolah. Betul. Peternakan juga ada. Nah, makanya kibbutz di Israel itu ada sekitar sekarang ini ada kibbutz ultra ortodoks itu ada 2. Kibbutz yang religius itu ada puluhan bisa dibilang ya. Nah, kibbutz yang sekuler tapi secara tradisional mereka bisa sabat, merayakan hari-hari raya itu ada sekitar mungkin sekitar 260-an. Jadi lumayan banyak. Nah, bayangkan dari 260 kibbutz berarti ada 260 bisnis. Betul. Ya. Nah, 260 bisnis untuk Israel yang luasnya hanya 22.000 kilometer persegi. Itu banyak dan produktif. Ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau satu kibbutz bisa punya satu pertanian, satu peternakan, satu bisnis yang lain gitu ya. Apa? Pabrik plastik kah? Pabrik ember? Ya, atau pabrik makanan. Betul. Nah, itu udah jadi berapa bisnis dari satu kibbutz saja. Karena rata-rata memang kibbutz itu kalau dia akhirnya menjadi besar, semakin besar, akhirnya dia punya diversifikasi usaha kan. Iya, betul. Seperti yang kibbutz Be'eri yang menjadi korban serangan teror Hamas, dia punya bisnis 3. Kebun, ya, pertanian, ada alpukat, ada lemon, ada jeruk yang kayak apel. Nah, ini disukai di Jepang. Jadi ini pasarnya unik, pasar Jepang saja. Mereka harus kirim ke Jepang. Jadi apel rasa jeruk atau jeruk rasa apel lah. Pokoknya buah unik lah. Terus yang kedua peternakan. Mereka punya peternakan sapi perah. Dan yang ketiga mereka punya percetakan. I see. Nah, jadi karena orang-orangnya udah punya bisa membiayai pegawai. Mereka pekerjakan dari Thailand. Pekerja-pekerja Thailand untuk ngurusin bisnis mereka. Ya mereka sibuklah dengan talenta mereka masing-masing. Termasuk inovasi-inovasi Termasuk tadi mereka punya lagi inovasi apa lagi yang baru. Mungkin nanti bikin jeruk rasa duren atau apa gitu ya. Nah itu tapi maksud saya sebetulnya kita di Indonesia juga bisa kayak gitu. Harusnya bisa seperti karena itu. Karena apa? Gereja-gereja. Coba bayangin. Di sebuah kabupaten ada berapa gereja di kabupaten tersebut? Taruhlah ada 10. Kenapa nggak 10 gereja ini bahu-membahu mengolah lahan yang sama, menghasilkan produk pertanian yang akhirnya bisa memberkati jemaat. Betul. Ya kan? Ini gereja malah saingan, gimana caranya nih? Yang ada bukan jemaat makmur, malah jemaat berantem. Betul. Ini jadi kibbutz ini menurut saya adalah sebuah fondasi yang sangat penting. Betul. Karena dari satu kibbutz itu bisa let's say antara 50 lah sampai 500 kakak ya. Kalau yang agak besar bisa 1000. Jadi namanya mozavin. Nah, penguatan dari 500 kakak dikali 260 itu udah berapa? Ya kan? Jadi dampak ekonominya kan bergulir. Bu, antara kibbutz satu dengan kibbutz yang lain, ada nggak koneksinya itu? Ada terkoneksi nggak? Bisa terkoneksi. Karena ya tentu saja misal di peternakan ya. Peternakan A dia mengolah bukan hanya memproduksi susu, tapi dia juga bikin pakannya. Ya kibbutz dari tetangganya bisa beli pakan di dia, gitu ya. Saya pernah ke kibbutz di Degania, dia ada kebun pisang, ada sapi, dan kibbutz yang di sebelah butuh pisang, ya belinya di dia. Iya kan, nggak usah nunggu pisang dari Maroko misalnya.
Iya, betul Atau betul. pisang dari Indonesia, pisang dari Brasil, dari Iya tetangga iya sebelah iya, udah betul ada. betul betul. Nah itulah dia makanya Israel secara pertanian mereka kuat. Kuat, ya. Iya, iya. Peternakannya dari sapi produksi susunya Mhm. juga melimpah dengan Betul. teknologinya. Jadi dari kibuts ini aja kita bisa melihat bahwa dari pertanian, peternakan, dari sistem ekonomi yang diterapkan di kibuts, Iya. itu kan juga lahir teknologi yang Iya, bisa betul. dijual Dijual juga. juga, mendatangkan Gitu. income juga lagi. Betul Dan yang betul. menarik menurut saya ya, kibuts ini seperti jemaat mula-mula. Hmm, Kalau jemaat mula-mula mereka kan hidup bersama. betul. Harta kepunyaan adalah milik Milik bersama. Nah di kibuts di generasi awal seperti itu. Iya iya. Jadi iya, makan bareng. Di iya. ruang makan Iya, sama, iya, iya, bareng-bareng. Iya. Saya pernah sekali makan di kibuts ya, Mhm. kibuts pertanian, Iya, diajak makan siang nih, datang kita, iya. terus kayak, jadi gini, nasi, Mhm. kentang, Mhm. jagung, Iya. ya makanan pokoknya, Iya. karbohidratnya. Iya. Nanti lauknya bisa pilih, Mhm. mau daging, Mhm. ayam, atau ikan. Ikan. Semuanya ada. Iya, iya. Gitu. Iya. Terus nanti sayurannya juga ada, jadi gerai-gerainya gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, iya. terus nanti buah-buahan. Iya. Nah, jadi saya tinggal pilih saya mau makan apa Mhm. gitu hari itu. Nah, itu dimasak oleh Iya. ibu-ibu kibuts yang bertugas memasak. Memasak. Nanti ada ibu-ibu kibuts yang bertugas nyuci baju. Nanti ada Hmm. ibu-ibu kibuts yang bertugas di klinik. Iya, iya. Ada iya, yang iya, bertugas ngurusin sekolahan. iya. Jadi di PAUD mereka ada. Iya, iya, iya. Jadi iya. semua berfungsi. Berfungsi. Iya, iya, iya. Dan digaji juga secara kamu kontribusinya apa. Gitu. Iya, Itulah iya, iya. sistem yang bisa kita terapkan. Iya, iya, iya. Di tengah ancaman perang dan serangan roket yang terus terjadi, masyarakat Israel tetap menjalankan aktivitas ekonomi dengan cukup tenang. Dari interaksi pribadi ibu dengan warga di sana, apa yang membuat mentalitas masyarakat Israel terlihat sangat tangguh menghadapi tekanan seperti ini? Israel itu negara paling bahagia nomor 8 di dunia. Oh, Jadi kenapa bisa mereka paling bahagia? Pasti mentalitasnya sehat dong. iya, Gak iya. mungkin orang stres bahagia Iya, ya kan? iya, iya. Meskipun dalam tekanan perang gitu ya. Iya. Jadi kenapa bisa gitu ya? Ya pertama adalah orang umumnya bisa bahagia karena dia Iya. bisa menikmati hidup. Kalau dia bisa menikmati hidup ya dia pasti bahagia lah. Iya, Nah iya. kenapa bisa orang di Israel menikmati hidup? Karena semua yang kita butuhkan dalam hidup itu tersedia. Tersedia. Jadi I nggak see. usah stres. Butuh dokter ada. Iya, iya. Bayarnya gimana? Ada asuransi nasional. Iya, iya. Mau ke kampus pendidikan, Mhm. kampus banyak. Tersedia. Ya. Iya, Dan iya. apa yang diperlukan? Kebebasan berekspresi boleh. Boleh. Ya mereka nggak harus takut-takut gitu ya. Iya, iya. Mereka iya. demo menentang Benyamin Netanyahu boleh, Hmm. mau mendukung boleh, Iya, iya. gitu iya. ya. Jadi Iya. aspirasi mereka juga tersalurkan. Tersalurkan. Nah itu yang membuat orang jadi bahagia, nggak stres. Iya, Mau iya. dibenci sama seluruh dunia, ya bodo amat lah. Orang yang dibenci juga jauh kan, nggak bisa kesini gitu loh, nggak bisa merusak Iya, kebahagiaan kami. Iya, iya. Ya kan yang benci juga kita nggak kenal. Iya, Ya kan, Iya. sama ini kan sebenarnya kita kayak di Indonesia. Iya. Lah orang mau benci kita, terus emang apa hubungannya sama kebahagiaannya kita? Betul, betul. Nggak bisa kan Pak? Iya. Ya saya hari ini saya Iya. baik-baik aja ya karena secara pikiran kita, Iya, iya. kita bisa memposisikan diri kita ya I'm happy, so what Betul, gitu betul. loh. Gitu ya, selama Tuhan melihat kita Iya, iya. dengan kita tahu kita dikasihi, Betul. ya itu udah mengubah segalanya. Benar. Israel negara nomor 8 paling bahagia di Paling dunia. bahagia di dunia. Indonesia nomor Berapa, Bu? 87 Pak. Jauh banget. Bagaimana 8-nya Indonesia? sama. 7-nya belakangan. Bagaimana Indonesia bisa mencapai ke Nah itu mendekati? dia. Gimana caranya Indonesia mau bahagia? Orang yang dikerjain tiap hari benci Israel Iya, mulu. iya, iya, Yang iya. ditonton kebencian mulu. Iya, Ya lama-lama Iya, apa? mengurangi bahagia jadi Mengurangi menghilangkan bahagia, kebahagiaan betul, itu. menghilangkan kebahagiaan. Nah itu dia. Jadi secara mentalitas mereka memang ya
oke lah Iya, iya. gitu ya. Mereka, saya pernah satu kali merasa terberkati ya ketika Iya. seorang ibu tua, ketika kami lagi naik bus, saya dan suami saya, Mhm. dia dengar kita ngomong pakai bahasa Indonesia, Mhm. dia tanya, "Dari mana?" Ya, Iya, saya bilang, "Dari Indonesia. Indonesia." Ya, "Oh jauh ya? Ya kenapa kamu Mmm. mau datang ke sini?" "Ya karena we love you," gitu Mhm. ya. Iya, iya. Ya dengan pedenya saya ngomong, "Ya karena kami mengasihi kamu. Iya, iya. Anda," ibu-ibu Mhm. tua ya, terus dia Mhm. bilang, "No, God loves us." Jadi dia yang menegaskan bahwa Iya, iya, Tuhan iya. yang Tuhan yang mengasihi mengasihi. kami. Jadi Mmm. saya mikir, iya ya benar juga, ngapain saya sosokan ngomong I love you. Dia nggak butuh kasih manusia, dia udah tahu Tuhan Bahwa yang Tuhan mengasihi mengasihi dia. mereka. Nah sama kayak Yohanes, Yohanes kan Iya. mengklaim, Mhm. ditulis ya di kitab, Iya. murid yang paling dikasihi Yesus. Yesus ya, Yohanes. Mungkin murid-murid yang lain, ini paling bisa nih si Yohanes nih, Bang Yo nih, mengklaim. Tapi itulah ya, karena dia Mhm. tahu dia dikasihi, makanya cara pandangnya juga berbeda. Berbeda. Dia bisa mengenal bahwa Yesus ini anak Allah, Iya, iya. firman yang datang Iya, menjadi iya. manusia. Iya. Nah itu dia, Israel juga seperti itu, dia tahu Tuhan mengasihi dia. Iya. Sehingga cara pandangnya terhadap hidup berbeda. Berbeda. Di kolom komentar Diaspora TV, penonton seringkali terbelah. Ada yang melihat kebangkitan Israel sebagai bukti penyertaan Tuhan, tetapi ada juga yang memakai ayat-ayat Nabi untuk menilai Israel modern sedang berada dalam kesalahan moral. Bagaimana seharusnya orang percaya memahami posisi Israel secara alkitabiah tanpa jatuh pada sikap membela secara buta? Gampang Pak, jawabannya ada Iya. di Alkitab. Aha. Yehezkiel 36 ini salah satu materi yang saya sering bawakan Iya. tentang pembaharuan Israel. Israel. Judul perikopnya di Alkitab kita Bapak Ibu di Yehezkiel 36 itu Mhm. judulnya pembaharuan Israel. Oke. Nah, kalau kita baca di Mhm. dalam Yehezkiel 36, Iya. kita akan melihat bagaimana Tuhan itu melakukan restorasi. Mhm. Tuhan melakukan pemulihan terhadap Israel. Iya. Jadi Israel modern yang sekarang kita lihat, Iya. itu adalah penggenapan nubuat dari Nabi Yehezkiel. Yehezkiel. Nah, Nabi Yehezkiel itu dia bernubuat ketika dia ada di Mhm. pembuangan di Di Babel. Babel. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu baca Yehezkiel 36. Mhm. Bapak Ibu baca semuanya, Bapak Ibu akan menemukan janji Tuhan. Mhm. Gunung-gunung Israel akan bertunas kembali. Iya, iya. Umat Israel akan kembali. Mhm. Tanah dikerjakan dan ditaburi. Mhm. Bahkan Tuhan mengatakan hati Tuhan baik kembali. Mhm. Mhm. Ada janji orang Israel menjadi banyak, ada anak cucu. Iya, iya. Dan terbukti anak cucu orang Yahudi Iya. banyak-banyak kan, Iya, anak betul. bisa 5, 6, 7. Iya. Kota didiami kembali, reruntuhan Iya, dibangun iya, kembali. iya. Tanah Israel menjadi milik pusaka. Mhm. Tuhan berbuat baik lebih dari keadaan dahulu. Ini janji Tuhan. Di Tergenapi ya. ayat 10 dari Yehezkiel 36. Iya. Ada bangsa-bangsa akan mengetahui Tuhan. Ada janji tidak akan ada kelaparan. Mhm. Artinya apa? Iya. Tanahnya Subur. menghasilkan. Walaupun Iya, di Timur Tengah yang iya, tidak iya. subur. Tapi Gitu bisa ya, tapi menghasilkan. iya, karena Tuhan bilang tidak akan ada kelaparan, Iya, pohon buah dan hasil ladang akan diperbanyak. iya. Lalu tanah tandus jadi seperti Taman Eden. Iya, iya, iya. Ini janji Tuhan semua di Yehezkiel Iya, 36. iya. Jadi Israel modern ada karena janji Janji Tuhan. Tuhan ya. Padahal janji itu ribuan Lama tahun banget, sebelumnya. iya, di masa pembuangan ke Ya, Babel. ya. Jadi ya Tuhan berotoritas Iya, ya. iya. Dia bisa menghukum Mhm. ya, tapi dia juga memulihkan. Iya. Karena dia bukan pendendam. Betul. Beda sama manusia. Iya. Ada pandangan teologi yang mengatakan bahwa janji Tuhan terhadap Israel sudah selesai atau berpindah kepada gereja. Namun di sisi lain, Israel modern justru terus bertahan dan berkembang secara ekonomi maupun teknologi. Bagaimana Ibu Monik melihat perdebatan teologis ini, Bu? Iya, saya balik ke Yehezkiel 36 tadi ya. Saya lihat dari ayat
Yehezkiel 36 ayat 11. Di sini Iya. jelas sekali dikatakan, Iya. aku akan memperbanyak manusia dan hewan di atasmu, Mm. sehingga mereka akan bertambah banyak dan melahirkan anak. Iya. Aku akan membuat engkau didiami seperti di masa lampau, Iya. dan aku akan melakukan kepadamu lebih baik daripada di masa lampau. Iya. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi ini janji Tuhan. Iya. Dan kita bisa melihat janji Tuhan tergenapi. Tergenapi. Justru kita bisa mengukur kesetiaan Tuhan dari apa yang Tuhan lakukan kepada Israel. Iya. Iya. Karena Tuhan melakukan semua janjinya, menggenapi semua janjinya kepada Israel, maka kita percaya bahwa Tuhan yang sama itu akan menggenapi janjinya kepada kita. Iya, sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan firman-Nya. Ya, sekarang kalau Israel yang nggak ada, gimana caranya kita mau percaya janji Tuhan nih? Iya nggak? Kita akan bingung pasti. Iya, betul, lah, betul. Tuhan punya perjanjian sama Israel, tapi Israel sekarang musnah. Iya, iya, iya. Lah, gimana kita bisa percaya sama Tuhan yang sama? Iya, iya, iya. Jadi beruntungnya kita nih hidup di masa modern. Iya. Israelnya udah ada duluan, Pak. Iya, betul. Coba bayangin sebelum generasi 1948. Iya. Mungkin mereka jadi ateis semua. Iya. Karena ini kok Israel katanya bangsa pilihan. Katanya akan dipulihkan. Tapi kok nggak ada, nggak terjadi. Iya. Nah, tapi ternyata kita hidup di masa yang sangat luar biasa ini karena ada gereja, ada Israel. Dua-duanya menjadi saksi Tuhan. Iya. Nah, kalau kita lihat lagi ya di Yeremia 31 ayat 27 sampai 28. Iya. Di sini dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Jadi Tuhan bukan hanya bawa janjinya dalam bentuk melakukannya kepada manusia, tapi juga hewan juga dikasih. Makanya penghasil susu terbesar di dunia adalah Israel. Meskipun negaranya kecil sebetulnya. Kecil. Di ayat 28, maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat pertaniannya bagus, betul. Peternakannya bagus karena Tuhan yang menjaga. Tuhan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Betul. Itu kata Tuhan. Dan kita lihat terbukti nggak? Terbukti. Bagi penonton muslim kritis maupun ex-muslim, sering muncul pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Mengapa Israel terlihat terus bertahan dan kuat di tengah konflik yang berkepanjangan? Bagaimana orang percaya menjelaskan hal ini tanpa terkesan bahwa Tuhan pilih kasih kepada satu bangsa saja? Sebetulnya Tuhan tidak pilih kasih. Justru Tuhan memilih satu bangsa ini untuk menjadi contoh. Malah mereka jadi bangsa yang justru lebih berat. Karena apa? Jadi contoh. Contoh lebih susah kan? Betul. Ketaatan mereka contoh. Ketidaktaatan mereka contoh juga. Nah, kalau taat, apa yang Tuhan lakukan? Terhadap memberkati. Betul. Kita lihat Israel justru banyak tidak taatnya. Sejarah Israel ya. Dari sejarah Israel kita belajar justru apa? Mereka bolak-balik dihukum. Ada 4 bentuk hukuman Tuhan. Kelaparan, penyakit sampar atau wabah, perang, dan yang terakhir pembuangan. Israel udah ngalamin semuanya tuh. Termasuk dibuang. Israel utara 10 suku dibuang ke Asyur. Israel selatan, Yehuda dan Benyamin dibuangnya ke Babel. Nah, mereka sudah ngalamin semua. Tapi di situ juga kita melihat bahwa dari sejarah panjang Israel ini, kesetiaan Tuhan luar biasa. Kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan itu luar biasa.
Iya. Jadi kita lihatnya jangan lihat, aduh saya nggak suka sama Israel. Jangan. Iya, iya. Kita lihat Tuhannya. Betul. Jangan lihat bangsanya gitu ya. Iya, iya. Bisa kepahitan kita Bapak Ibu. Iya. Ya, Bapak Ibu bisa kepahitan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu bangsa ini dijadikan contoh, Bapak Ibu akan maklum. Betul. Sehingga Bapak Ibu belajar dari setiap kesetiaannya Israel, Iya. kita belajar, ambil hikmah. Betul. Setiap kejatuhannya Israel kita pelajari juga supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Iya. Terhindar dari bentuk hukuman Tuhan. Iya, iya. Justru mereka lebih berat. Betul. Karena jadi contoh itu tadi, ya bayangin aja kalau sekarang ada gereja di Indonesia. Satu gereja itu harus jadi gereja paling ideal. Tidak boleh salah. Dalam semua hal, mulai dari gembala sampai jemaat. Harus 100% dipuji oleh seluruh Indonesia. Apa nggak stres orangnya itu di dalamnya itu pasti, ya kan? Waduh, kita dipantau terus nih, kita nggak boleh nyanyi, nggak boleh salah. Dalam pekerjaan nggak boleh salah. Lebih berat. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti standar itu. Tinggi Standar yang oleh Tuhan menetapkan standar secara hukum Taurat. Harus ini, harus itu. Israel bisa nggak melakukannya? Nggak bisa. Makanya Tuhan kasih apa kepada kita? Kasih karunia. Kita dikasih Roh Kudus. Untuk apa? Menuntun kita supaya kita bisa melakukan seperti standarnya Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa. Di Raja-Raja 7, Alkitab mencatat bagaimana Samaria yang sedang krisis bisa mengalami pemulihan sangat cepat. Menurut Ibu Monik, apakah ada pelajaran rohani tertentu yang bisa dilihat dari pemulihan ekonomi Israel setelah masa perang panjang itu? Iya, kalau yang di 2 Raja-Raja 7 ini adalah tentang Samaria dikepung tentara Aram. Lalu Tuhan bekerja luar biasa gitu ya dalam kisah perang ini, karena tentara Aram ini tiba-tiba kabur. Kabur kenapa? Karena dia mendengar suara kuda ya. Kayak mereka diserang oleh banyak tentara gitu. Ternyata nggak ada kan. Nah, itu bentuk bagaimana Tuhan bisa mengintervensi musuh-musuh Israel. Itu satu hal. Ya kita nggak tahu, kita nggak dengar kesaksian nih dari Iran. Bisa saja tiba-tiba mereka sebetulnya merasakan seperti ada kejadian yang luar biasa gitu ya. Padahal Israel nggak nyerang, tapi mereka merasa diserang. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kesimpulannya apa dari kisah 2 Raja-Raja 7 ini? Tuhan bisa mengintervensi baik dalam perang maupun dalam menyediakan makanan. Karena waktu itu kondisinya karena dikepung kelaparan. Karena ini orang-orang pasukan Aramnya kabur, maka yang ditinggal apa? Yang lucu, yang lucu mereka kabur nggak naik kuda, kuda ditinggal, keledai ditinggal, makanan ditinggal, saking takutnya. Nah, sehingga itu menguntungkan buat orang Samaria. Jadi Tuhan bisa menyediakan persediaan walaupun di tengah krisis, di tengah peperangan. Ini yang bisa dialami oleh Israel di dunia modern. Ya, siapa yang nyangka lagi diperangi, diserang, justru Tuhan menyediakan nih loh persediaan buat kalian. Kita kasihlah kontrak pembelian Iron Dome dari Uni Emirat Arab. Ya, nilainya berapa juta dolar sendiri gitu loh. Karena Iron Dome itu murni dari hasil buah pikiran dari Danny Gold. Seorang Yahudi, anak penyintas Holocaust. Bapak ibunya tewas di Holocaust. Nah, anaknya ini menjadi seorang yang dikasih karunia sehingga pintar menghasilkan Iron Dome. Coba bayangkan ya Bapak Ibu semua. Tuhan bisa menyediakan sesuatu yang mungkin Israel nggak pernah pikirkan gitu ya. Tapi ternyata mereka akan dapat kontrak ini, kontrak itu. Mereka bisa bikin sistem laser, cara menangkal alat-alat serangan dengan harga yang lebih murah. Itu semua adalah sebuah hal yang
pasti mereka juga nggak nyangka kok bisa ya kita Iya, berpikir iya. ini. Iya, Karena iya. semua kalau kita belajar Mhm. dari cara Tuhan ketika memberitahukan kepada Musa untuk membuat perlengkapan bait suci, Iya. itu kan Tuhan memberikan Roh Iya, Kudus. iya, iya, betul. Untuk apa? Supaya mereka bisa Betul. membuat kreasi. Iya. Baju imam Iya, aja iya. itu butuh Roh Kudus. Iya. Besalel untuk bikin tabut apa Iya, semuanya. iya, iya. Dia Iya. harus ada Roh Kudus. Sebagian orang menilai dukungan Kristen kepada Israel sebagai bentuk kebutaan rohani terhadap kesalahan politik negara tersebut. Padahal Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Tuhan tetap bekerja melalui bangsa Israel meskipun mereka tidak selalu hidup benar. Iya, betul. Bagaimana kita bisa memahami hal ini secara lebih dewasa dan seimbang? Iya, jadi kalau saya melihatnya gini, Iya. Pak Nainggolan. Di sejarah Israel sendiri ya Pak, Iya. raja-raja Israel kan ketika Israel pecah dua. Iya. Raja Israel Utara, Raja Israel Selatan, Yehuda. Betul. Raja Israel Utara 20-20-nya brengsek semua. Iya nggak sih? Iya. Akhirnya dihukum Tuhan, dibuang ke Iya, Asyur. iya. Tapi ternyata Asyur dikalahkan oleh Babel, sehingga 10 suku ini diangkut juga ke Babel. Iya. Gitu ya, oleh Babilonia yang mengalahkan Asyur. Iya. Nah, raja yang di Yehuda yang 8, ada 8, 4 baik, 4 setengah baik lah gitu. Nah, jadi kalau dilihat Israel nggak semuanya benar. Iya. Daud aja salah. Pernah jatuh ya. Iya. Ya, Daud aja salah. Salomo lebih salah lagi. Tapi apakah kasih Tuhan berhenti? Iya. Apakah Tuhan langsung batalin janjinya? Iya, iya. Enggak. Betul. Tuhan tetap setia. Terhadap janjinya. Karena apa? Dia tidak bisa dia berkata ingkar terhadap janjinya. iya, dia tidak bisa melanggar perjanjiannya itu perjanjiannya. sendiri. Betul. Jadi kita lihat sekali lagi kasih setia Tuhan. Iya. Kasih karunia Tuhan. Betul. Tuhan itu bukan manusia yang bisa berdusta gitu ya. Dia nggak bisa berdusta. Iya. Nah itulah kekuatannya kita. Kita Iya, juga mirip-mirip lah sama 20 raja Israel lah. Nggak mungkin lah kita benar semua ya nggak Bapak Ibu. Iya. Ya ibaratnya gini. Kalau kita bisa lihat dari sejarah Israel, kita tahu Tuhan begitu setia, maka kita sekarang nih, yang hidup sekarang, kita akan merasa sangat bersyukur. Iya. Sangat penuh dengan, aduh Tuhan terima kasih ya. Betul. Tuhan betul-betul baik sama saya. Saya nih gak layak, tapi Tuhan masih angkat. Masih angkat. Ya. Kita masih dikasih karunia, itulah bedanya. Iya. Kalau yang raja-raja Israel nggak sadar-sadar untuk jadi pelajaran buat kita. Tapi kita sadar, makanya kita berbeda hidupnya. Dengan kesadaran itu, kita makin cinta Tuhan kan. Benar. Kita malah makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Iya. Hidup kita makin benar. Iya. Jangan udah tahu, iya ya enak juga ya jadi orang Kristen ya. Kayak Israel aja tuh. Bolak-balik jatuh, Tuhannya tetap setia. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya justru kita hidupnya jadinya beda gitu. Jadi ya itulah ya. Israel jatuh bangun ya, kita jangan jatuh. Ya, berusaha tetap sampai garis akhir ditemukan setia. Nah, itu yang penting. Akhirnya bagaimana ya? Jangan depannya doang yang dipikirin, akhirnya belum tentu. Betul. Kitab Ulangan mengingatkan bahwa ketika sebuah bangsa menjadi kuat dan kaya, mereka bisa jatuh dalam kesombongan rohani dan merasa semua keberhasilan berasal dari kekuatan sendiri. Menurut Ibu Monik, apakah ada risiko seperti itu juga dalam Israel modern hari ini? Sejauh ini Israel memang dia bisa dibilang negara Yahudi satu-satunya di dunia. Dalam arti Israel adalah negara yang menerapkan Sabat. Iya. Israel masih merayakan hari-hari raya Yahudi. Ya, ada 7 hari raya Yahudi atau 7 hari raya Alkitabiah. Berdasarkan Imamat 23. Nah, kalau kita bilang apakah ada kesombongan atau Israel ini bisa jatuh dan sebagainya, itulah gunanya kita orang Kristen. Kita menjadi seperti Harun dan Hur yang menopang ya. Musa
Ya, jadi kita orang Kristen ini berdoa buat bangsa Bangsa Israel Israel. agar mereka tetap bisa dipakai menjadi alatnya Iya. Tuhan. Iya. Ya, kita doakan mereka Mhm. supaya mereka semakin menyala Betul. gitu ya dalam kebenaran. Iya. Terang mereka betul-betul menyala di kegelapan dunia Iya. saat Iya. ini. Iya. Iya. Karena mata dunia melihat pasti ke Israel. Betul. Karena tujuan Tuhan menciptakan mereka. Iya. Mereka ini adalah biji matanya Biji matanya Tuhan. Tuhan. Iya. Ya, jadi tentu saja mereka harus suka nggak suka, mereka harus beda Iya. Iya. daripada bangsa-bangsa di sekitarnya. Iya. Di tengah keberhasilan ekonomi dan teknologi Israel saat ini, apakah Ibu melihat masyarakat Israel justru semakin mencari Tuhan atau sebaliknya semakin sekuler dan bergantung kepada kekuatan manusia, Bu? Kalau semakin sekuler tidak juga. Enggak juga ya? Karena apa? Korban teror misalnya. Korban teror itu mereka banyak yang akhirnya justru menjadi religius. Iya. Puji Iya. Tuhannya di Puji situ Tuhan di ya. situ ya. Mereka tahu mereka selamat karena Tuhan. Tuhan. Nah, jadi mereka menjadi lebih religius. Yang tadinya tidak sabat menjadi melakukan sabat. Jadi ada hal yang positif di sini. Iya. Orang-orang yang tadinya sekuler mulai mau menerapkan aturan Yahudi dalam hidup mereka. I see. Nah, Iya, ini juga iya. sebuah kabar yang positif. Positif. Dan partai-partai Yahudi cenderung semakin ke kanan. Nah, mungkin ini kalau Bapak Ibu dengar pasti, aduh saya sukanya yang liberal. Saya sukanya yang nggak terlalu ngurusin agama lah. Kalau menurut saya nggak bisa. Justru di akhir zaman ini kita harus menjadi orang-orang yang semakin konservatif. Iya, iya. Artinya apa, Pak? Artinya kita semakin sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Betul. Nggak bisa kita kompromi dengan dunia. Iya, iya. Kita udah harus menarik garis merah bahwa inilah standar kita. Iya. Nah, Israel, orang-orang Yahudi yang partai-partai Yahudi itu harusnya semakin teguh ke kanan. Iya. Yang kiri harus ke kanan. Iya, iya, iya. Gitu loh. Karena apa? Mereka harus meyakini bahwa Israel harus menjadi negara Yahudi. Yudea dan Samaria nggak boleh dibagi. Ya, yang jelas. Dan yang paling penting adalah Yerusalem adalah hak orang Yahudi. Kalau tidak, mereka akan kehilangan tanah perjanjian. Karena betul, apa? betul. Kompromi. Ingat tahun 1993 Israel sudah kompromi demi perdamaian, mereka kasih Bethlehem, kasih Shikem, kasih Yeriko demi damai. Ada nggak damai? Nggak ada. Karena itu bukan cara Tuhan. 2005 mereka kasih Gaza, tanah warisan untuk suku Yehuda. Yang ada malah masalah. Gaza jadi basis Hamas, terorisnya Hamas. Jadi pakailah cara Tuhan. Kalau enggak, Israel akan bolak-balik ya, mengalami teror demi teror terus. Sebagian pengamat nubuatan Alkitab mengaitkan perkembangan Israel modern dengan nubuat Yehezkiel 38 dan 39 tentang Gog dan Magog. Bagaimana kita menyikapi penafsiran seperti ini secara bijaksana tanpa terjebak sensasi akhir zaman? Iya. Tadi kita sudah bahas Yehezkiel 36 sebagai restorasi Israel atau pembaharuan Israel dalam bentuk pemulihan fisik Israel. Nah, sebelum kita ke Yehezkiel 38, maka kita akan dapat Yehezkiel 37. Nah, Bapak Ibu lihat. Yehezkiel 37 ayatnya yang 10 sampai 12. Jelas sekali Tuhan ya memulihkan Israel dari yang digambarkan sebagai tulang-tulang kering. Ya, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yehezkiel. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar.
Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Jadi ketika Tuhan memulihkan Israel secara fisik, Tuhan membawa bangsa Israel kembali ke tanah Israel. Tanah perjanjian. Menjadi sebuah tentara yang sangat besar. Nah, jadi jelas bahwa Tuhan ketika memulihkan, Tuhan gak menjadikan Israel biasa-biasa aja. Tapi Tuhan menjadikannya apa? Tentara. Sebuah pasukan. Jadi artinya kalau tentara juga dia bukan masuk ke medan perang tanpa perlengkapan. Dia punya perlengkapan yang Tuhan berikan. Nah, baru setelah itu ada Gog dan Magog. Perang koalisi yang melawan Israel. Jadi kita saat ini gak lama lagi mungkin akan memasuki Gog dan Magog. Nubuatan itu. Karena Yehezkiel 37 juga sudah tergenapi. Israel secara nyata berhasil melawan musuh-musuhnya. Sehingga dia bisa disebut Yehezkiel 37 ini sudah tergenapi. Gitu. Karena Tuhan yang menjadikan mereka kuat. Menjadikan mereka andal. Ya, karena janji Tuhan tergenapi. Tulang-tulang kering itu menjadi hidup kembali dan menjadi sebuah tentara yang besar. Nah, kita harus lihat bahwa perang, kenapa Tuhan mengizinkan, kalau tadi bicara Yehezkiel 38. Karena di Yehezkiel 38 ayat 23 ditegaskan di sini, perang adalah cara Tuhan agar dia bisa menyatakan dirinya di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Ayatnya Bapak Ibu, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan huruf besar semua, nama diri Tuhan jangan lupa. Yud Hei Vav Hei Yeh VH. Dan saat ini terjadi bagaimana seluruh bangsa-bangsa di dunia melihat peperangan antara Iran dan Israel. Dan kok bisa ya Israel gak kalah-kalah. Mereka pasti kan nanya kan, itu Tuhannya Israel siapa sih? Benar. Karena kalau dilihat dari perbandingan besar negaranya, jauh Pak. Jauh. Bayangkan Israel hanya 22.000 km persegi, Iran itu 1,7 juta kilometer persegi. Jadi luas banget. Indonesia 1,9 juta. Nah, jauh beda luas ininya ya. Tapi Indonesia ada luas lautan loh. Oh iya. Ini kilometernya tuh daratan. Nah, kalau Iran ya, jadi luas sekali memang. Nah, Israel bisa menyerang di semua provinsi Iran. Iya. Padahal jarak dari Yerusalem ke Teheran itu 1.800 kilometer. Jadi bolak-balik jauh juga itu terbangnya. Iya, betul. Tapi ya itulah ya. Jadi Tuhan memang membolehkan, mengizinkan perang ini terjadi agar bangsa-bangsa melihat Dia. Mengenal Dia. Kekuasaan, kedaulatan Tuhan. Jika Israel memang sedang mengalami pemulihan besar secara nasional, bagaimana orang percaya memahami hubungan antara pemulihan fisik sebuah bangsa dengan pemulihan rohani yang juga dinubuatkan Alkitab? Iya, kalau Israel dia dipulihkan fisiknya dulu, baru kemudian rohaninya. Berbeda dengan kita, ya orang Kristen, manusia. Kita harus kenal Tuhan dulu, pemulihan spiritual dulu, baru fisik kita dipulihkan. Sembuh bisa dengan cara dokter, tapi kalau mau kesembuhan ilahi, ya kita harus kenal dokter di atas segala dokternya dulu gitu loh, yang membuat tubuh kita. Pemulihan ekonomi. Betul. Kita harus tahu sumber dari segala sesuatunya dulu. Betul. Makanya pemulihan rohani itu penting.
Yohanes 3 ayat 7 ya. Iya. Tuhan Yesus ngomong ke Nikodemus, kamu Iya. harus dilahirkan kembali. Iya. Gitu. Jadi lahir baru itu penting, terima Betul. Roh Kudus itu penting. Mhm. Baru fisik kita bisa dipulihkan. Pemulihan keluarga, pemulihan Iya, ekonomi, ekonomi. pemulihan Iya. secara sakit penyakit fisik jadi sembuh, Mhm. secara fisik kita jadi pulih, jadi sembuh. Itu terjadi setelah Iya, iya, pemulihan pemulihan spiritual rohani. dulu. Kalau Israel kebalik, Pak. Gitu ya. Fisiknya dulu dipulihkan Tuhan. Hmm. Sekarang ini secara fisik Iya, Israel iya. ada. Israel jadi negara paling bahagia nomor 8. Iya. Israel negara paling kuat nomor 10 di dunia. Mhm. Padahal negaranya Dari hanya kecil, 10 juta 10 doang. juta ya. Tapi pemulihan rohaninya baru akan terjadi. Terjadi. Ada janji Tuhan di Yehezkiel 36 Mhm. ayat 26 sampai 28. Mhm. Sama di Yehezkiel 36. Iya. Dalam koridor pembaharuan Israel. Iya. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ya. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Iya, Dan iya. kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi ini semua pekerjaan Tuhan sendiri. Iya, iya. Karena dibilang apa? Aku, Iya, Tuhan iya, yang Tuhan, memberikan iya. hati yang baru. Iya, iya. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Iya. Jadi orang Israel, bangsa Israel, orang Yahudi Iya. harus lahir baru juga. Cuma dengan caranya Tuhan gitu Caranya ya. Tuhan, Nah kita lihat ya ayat selanjutnya, Yehezkiel 36 ayat 27. Dikatakan di sini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Iya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Iya, iya. Jadi Roh Kudus kalau versi perjanjian lama itu kan tidak menetap di dalam batin. Iya. Hanya hinggap. Betul. Tapi sekarang Tuhan menjanjikan apa? Iya, iya. Setelah fisiknya dipulihkan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi Roh Kudus akan Akan diberikan. ada juga. Gitu. Iya. Lihat ayat yang terakhir, Yehezkiel 36 ayat 28. Iya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohimmu. Iya. Jadi jelas juga syaratnya apa? Iya. Di dalam tanah perjanjian dulu. Makanya iblis tuh tahu tanah perjanjian itu penting. Iya. Karena orang Yahudi, bangsa Israel akan mengalami pemulihan fisik dan pemulihan spiritual. Makanya iblis berusaha supaya ini tidak masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian ingin kita rampas. Kita jadikan sebuah negara Palestina. Iblis lalu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri tanah perjanjian dari tangan Israel. Padahal apa? Tuhan menjanjikan restorasi spiritual akan terjadi di situ. Nah ini jadi Bapak Ibu kalau udah tahu, ya kita terima aja lah. Emang Israel itu tanah buat orang Yahudi. Benar. Gak bisa kita bilang, gak bisa saya maunya kemanusiaan. Gak bisa. Ini jadinya kita malah melanggar kedaulatan rencana restorasi Tuhan buat bangsa Israel. Iya. Baik, sebagai penutup, bagaimana jemaat Kristen dan para pencari kebenaran di Indonesia bisa memposisikan diri secara seimbang? Bagaimana kita mendukung rencana Tuhan tanpa kehilangan kasih, hati nurani, dan belas kasihan terhadap semua korban konflik di Timur Tengah? Iya Pak, patokan kita ya Pak, pasti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Tapi banyak orang Kristen pilih-pilih. Ya, oh yang bagian inilah saya taat, bagian ini enggak. Bagian tentang Israel, nanti dulu kita lihat sisi kemanusiaannya. Enggak bisa. Karena apa? Karena itu satu paket gitu ya. Dan jelas paling tidak 2 orang hamba Tuhan ya yang terkenal, yang menurut saya anti Israel. Karena yang satu bilang orang Kristen itu enggak ada hubungannya sama Israel. Dan orang Yahudi. Jadi Kristen ya Kristen aja, nggak ada hubungannya sama Israel, nggak ada hubungannya sama Yahudi, ya jelas salah. Ada lagi hamba Tuhan yang lain yang terkenal juga bilang, oh Kristen Zionis itu salah, nggak bisa, ya nggak.
ini juga tidak tepat. Iya, iya. Karena orang Kristen pasti setuju dengan kepulangan orang Yahudi kembali ke tanah Ke tanah perjanjian. perjanjian. Sionisme itu, Sionisme Benar. artinya kembali ke Sion. Iya, iya. Nama lain Sion, Yerusalem. Iya. Yerusalem adanya di mana? Tanah Perjanjian. perjanjian. Makanya tadi kan kita sudah lihat pemulihan fisik Israel, Yehezkiel 36 terjadi. Betul. Kembali ke tanah. Pemulihan fisik sudah terjadi, Terjadi. pemulihan spiritualnya kapan? Kembali ke tanah dulu, baru Iya, diberikan iya, roh iya. yang Roh, baru, iya, iya. hati yang baru. Iya. Nah, kalau kita lihat lagi di Zefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Aku ini siapa? Tuhan. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Iya, iya. Jadi Tuhan rencananya apa? Bawa orang Yahudi pulang. Dikumpulin nih dari bangsa-bangsa yang terserak. Iya, iya. Lalu apa yang ditulis di sini Zefanya 3:20? Aku mau membuat kamu menjadi kenamaan. Membuat kamu menjadi kepujian. Sudah terjadi nggak? Sudah. Dengan apa? Ekonomi. Iya, iya, iya. Dengan apa? Keberhasilan melawan musuh-musuh. Dengan apa? Inovasi Inovasi, karya-karyanya. Nobel, orang Yahudi banyak banget menerima Nobel. Iya. Hampir 300 orang padahal jumlah populasinya sedikit. Iya. Ini tergenapi ya, Zefanya 3:20. Menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Betul. Dengan apa? Janji Tuhan dulu tergenapi. Memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. bangsa-bangsa. Puji Tuhan sudah dipulihkan. Iya, iya. Jadi ayat ini terkonfirmasi. Jadi Betul. patokan kita adalah kebenaran dulu. Benar. Baru setelah benar Iya. kita berpatokan pada kebenaran, barulah kita bisa mengaplikasikan kasih. Benar. Kalau enggak, kita yang melanggar kebenaran. Kita mau melakukan kasih. Kata Tuhan, kamu salah. Iya, iya. Kamu harus melakukan kebenaran dulu. Baru setelah itu keadilan, kedamaian bisa mengikuti. Benar. Ya, nggak bisa kita pakai alasan enggak, yang penting kasih tanpa kebenaran. Iya, iya. Apa jadinya? Iya. Jadi agama baru dong. Iya. Banyak loh orang bisa melakukan kasih, ya. Kalau punya uang banyak, organisasi, Iya, organisasi LSM, betul. kemanusiaan, bangun rumah sakit bisa. Iya. Tapi apakah itu kebenaran? Belum tentu. Nah, jadi hati-hati juga. Belum tentu kasih itu, tindakan kasih sama dengan melakukan kebenaran. Tapi yang jelas melakukan kebenaran pasti itu juga mengandung kasih. God Lovers dan sahabat Diaspora TV, dari diskusi kita hari ini, kita belajar satu hal penting, bahwa dunia tidak selalu sesederhana narasi media sosial. Kadang yang viral belum tentu paling lengkap. Yang paling keras belum tentu paling benar. Dan yang paling emosional belum tentu juga paling objektif. Hari ini kita melihat bahwa di balik konflik Timur Tengah ada begitu banyak lapisan. Lapisan politik, ekonomi, sejarah, iman, dan juga pergumulan manusia. Kita juga belajar bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk membenci bangsa lain, bukan juga untuk membela secara buta, tetapi untuk tetap memiliki hati yang penuh kasih, pikiran yang jernih, dan keberanian berdiri di atas kebenaran. Mendukung rencana Tuhan tidak berarti kehilangan belas kasihan kepada manusia dan memahami nubuatan Alkitab. Tidak berarti kita berhenti memakai hikmat dan akal sehat. Terima kasih kepada Ibu Monique Rickers. Terima kasih, dengan senang hati. Atas wawasan, pengalaman, dan penjelasan yang sangat membuka pikiran hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat Diaspora TV yang terus setia mengikuti tayangan-tayangan kami. Jika diskusi ini memberkati dan menolong Anda melihat lebih luas,
Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak orang belajar melihat fakta dengan lebih dewasa. Saya, Evangelis Erwan Nenggolan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Diaspora TV Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.